semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini tentang pembahasan soal-soal kimia unsur, ya kan? Karena kan kimia unsur itu banyak ya, ada golongan 1, golongan 2, periode golongan 7, golongan 8, periode 3, periode 4 gitu. Jadi ini soalnya semuanya kita gabung, baik itu proses pembuatan, manfaat, terus apalagi ya proses pengolahannya, kayak gitu semuanya kita gabung di dalam soal-soal ini. Nanti partnya ada beberapa part gitu, jadi banyak. Oke. Jadi sebelum kita mulai bahas soalnya, saya minta tolong teman-teman semuanya subscribe dulu ya, dan jangan lupa di-share buat teman-teman kita yang lainnya. Oke. Berikut senyawa yang mengandung unsur golongan 1 dan golongan 2A. Oke. Terus senyawa yang digunakan pada pabrik kertas dan pengempal berturut-turut yang mana? Oke. Jadi kalau ini ya kalsium hipoklorit. Ini biasanya digunakan sebagai bahan desinfektan. Oke, ini bisa sebagai sorry. Ini dia sebagai desinfektan ya. Oke, desinfektan, dan juga ini bisa digunakan sebagai pemutih. Oke, jadi ini dia pemutih pada pabrik kertas. Oke ya. Sedangkan kalau yang ini SrSO4 ini, strontium ini juga biasanya diberikan kegunaannya untuk memberikan warna merah pada kembang api. Oke, jadi strontium itu diberikan untuk memberikan warna merah pada kembang apinya. Makanya kita lihat nih, kembang api itu kan warnanya banyak ya. Nah, itu dari unsur golongan 1 dan golongan 2. Sedangkan kalau natrium sulfat ini biasanya untuk kegunaan lain ya, jadi bukan ini. Terus kalau ini digunakan untuk pengempal. Oke, jadi jawabnya adalah 1 dan 4. Mana di 1 dan 4? Ini jawabnya D. Sedangkan kalau yang ini kalsium karbit, ini namanya karbit ya. Ini yang digunakan untuk mematangkan buah. Jadi kalau buah yang diambil masih terlalu dini ya dari pohonnya, itu bisa dimatangkan yaitu dengan menggunakan karbit ini, CaCO2. Oke, next. Unsur, perhatikan tabelnya, katanya pasangan data yang keduanya tepat. Nah, ini ada mineral itu jenisnya banyak ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya yang jago hafal sih bisa ya dihafalin. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang kurang bisa ngafal, sering latihan aja ngerjain soal kayak gini, dengan sendirinya teman-teman pasti bisa. Oke, kita cek satu-satu ya. Kalau siderit ini, itu rumus kimianya adalah ini, besi 2 karbonat. Sedangkan kalau pirolusit itu rumus kimianya pirolusit ya, ini MnO2 kalau pirolusit. Oke. Sedangkan kalau gips, ini gips, ini nih, CaSO4 2H2O. Sedangkan kalau rutil ini TiO2. Berarti yang tepat yang mana? Pirolusit berarti ada Mn-nya ya, yang ini. Gips ada Ca-nya, oke ini. Berarti jawabnya adalah 2 dan 3. Oke, gitu ya. Oke, next. Berikut ini kegunaan dari unsur atau senyawa dalam kehidupan sehari-hari yang ditanya kegunaan dari fosfat dan senyawanya. Oke, nih, kalau menjernihkan air itu bukan. Ini gunanya tawas, berarti kalau ada satu salah ya, berarti 1 dan 2, ya, A dan B salah. Pembuat pupuk, oke ini benar, itu adalah fungsinya dari fosfor atau fosfat, A senyawanya. Berarti kalau ada nomor 2 jawabnya benar, berarti antara C sama D. Membuat kain, bukan. Antiseptik, ini itu iodin. Ini dia, membuat pestisida, ini juga fungsinya dari fosfat, berarti jawabnya 2 dan 5. Oke, berarti yang D. Oke, next lagi. Tahap-tahap reaksi berikut. Pembuatan suatu senyawa. Pembuatan senyawa di atas, ini adalah prosesnya apa? Gitu. Jadi teman-teman, ini adalah prosesnya. Berarti nih, ini kan sulfur. Ini adalah proses pembuatan dari, ini senyawanya adalah asam sulfat. Ya kan? Jadi gini, proses pembuatan asam sulfat itu ada dengan 2 cara, yaitu nih kalau kita buat ya, ini dengan 2 cara, yaitu ada namanya prosesnya kontak sama proses bilik timbal. Oke,
Berarti ini kemungkinan jawabnya antara A kalau enggak C, kayak gitu. Kita lihat bedanya. Kalau dia kontak, oke, ini dia katalisnya adalah vanadium oksida. Sedangkan kalau ini dia adalah NO dan NO2. Kalau katalisnya ya, kalau kita lihat dari segi katalisnya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari proses pembuatannya, nih, di bagian ini, ciri khasnya ini adalah proses pembuatan dari asam sulfat yaitu dengan proses kontak. Oke, sedangkan kalau reaksi biliknya, ini yang paling terkenalnya itu ini, yang HNO, karena kan ada ini ya, HNO, SO4, ini nanti dia akan bereaksi dengan air. Ya, ini akan menghasilkan H2SO4 kayak gitu. Dan ingat ya kalau katalis itu dia cuma mempercepat reaksi dan dia nggak akan beraksi sehingga nih di akhir dia muncul lagi. Oke, kita cek nih ya. Kalau di Ken, ini proses pembuatan dari klor. Haber-Bosch apa teman-teman masih ingat gak? Haber-Bosch itu proses pembuatan dari pintar. Ini proses pembuatan dari amonia. Sedangkan kalau Hall-Héroult ini adalah proses pembuatan unsur aluminium. Oke, next lagi. Berikut ini beberapa sifat unsur dalam satu deret. Nah, ini satu deret ya. Sifat-sifat tersebut dimiliki oleh unsur apa? Oke, kita cek dulu nih. Makin besar nomor atomnya, makin kuat sifat asamnya. Ini dalam satu deret, sifat asamnya katanya semakin kuat. Kalau yang ini, yang 3 jelas salah. Ya, kenapa? Karena ini adalah basa. Gas mulia itu bukan asam atau basa, jelas salah. Halogen, ini dia semuanya bersifat asam. Ini katanya makin besar nomor atomnya, makin kuat sifat asamnya. Bukan, oke, kita buat dulu ya. Maksudnya kemungkinan bisa, karena halogen itu semuanya adalah asam. Oke. Terus makin besar, terdiri dari unsur logam, non-logam, dan metaloid. Oke, ini jelas salah. Oke, kalau kita lihat dari sifat yang kedua ini, yang halogen ini salah. Kenapa? Karena semua golongan halogen itu adalah non-logam. Oke, ini katanya dibedakan dari logam, non-logam, dan metaloid. Berarti salah yang ketiga ini ya. Terus makin besar nomor atomnya, makin banyak elektron valensinya. Oke, ini dia. Ini jawabnya adalah yang A. Oke, kita buat dah. Kita jelasin ya. Kalau unsur periode ketiga itu dia terdiri dari nih. Ini dari kiri ke kanan ya. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, sama argon. Ini nomor atomnya ini berderet ya, jadi dia dalam satu periode, berarti kan nomor atomnya dalam satu periode itu semakin bertambah ya. Dan dia nomor atomnya itu berurutan kalau dalam satu periode. Oke, nih. Makin besar nomor atomnya, makin kuat sifat asamnya benar. Karena semakin ke sini, ini sifat asamnya itu bertambah. Oke, kalau ke sini, ke kiri, dia, ini sifat basanya yang bertambah. Oke, ini golongan 1. 2. Oke, terdiri dari unsur logam, non-logam, dan metaloid. Benar, ini adalah logam. Oke, ini adalah metaloid. Metaloid itu teman-teman ingat ya, dia sifatnya di antara logam sama non-logam. Ini adalah non-logam. Sedangkan ini bukan kedua-duanya, bukan ketiga-tiganya. Oke, makin besar nomor atomnya, makin besar elektron valensinya. Benar, ini elektron valensinya kalau kita buat konfigurasinya ya, ini 281. Kita ambil aja nih yang terakhir sama ujung aja ya. Ini 282. 82. 288. Nah, ini kan 8. Ini 1. Berarti makin besar dong. Oke. Terus makin besar nomor atomnya, makin kuat sifat oksidatornya. Oke, teman-teman ingat lagi. Kalau dia bersifat oksidator, berarti dia mudah mengalami reaksi, pintar, mudah mengalami reaksi reduksi. Kalau reduksi itu berarti dia mudah menangkap elektron. Oke, mudah menangkap elektronnya. Oke, ini nggak masuk ya, karena ini kan dia stabil. Ini kan mudah menangkap elektron Cl. Berarti itu benar. Jawabnya itu adalah yang A. Oke, next lagi.
Tabel berikut data fisik dan kimia dari unsur yang tak dikenal. Makanya di sini kasih simbolnya PKR. Urutan ketiga unsur tersebut berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Oke, teman-teman perhatiin. Ini padat, gas, padat. Oke. Basa, asam, amfoter. Teman-teman ingat kalau dia basa, itu dia terdiri berasal dari unsur golongan 1, golongan 2, terus ada golongan 3. Oke, berarti kalau dia basa golongan 1 berarti dia posisinya sebelah kiri dong. Berarti P-nya di sebelah sini. Kalau dia asam, asam itu adalah dari golongan 6, ya kan, karena ada S-nya, golongan 6 sama golongan 7. Berarti dia posisinya di sini, ya kan? Sedangkan kalau dia sifatnya amfoter, oke, amfoter ini berarti dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, atau bisa bereaksi dengan asam atau basa. Ini dimiliki oleh Al. Al itu berarti posisinya adalah golongan 3, ya kan? Berarti dia di sini, R. Oke, kita lihat ininya. Potensial reduksi. Oke, ingat kalau potensial reduksi itu kalau dia bersifat oksidasi atau mudah melepaskan elektron, oke, mudah melepas elektron, itu berarti potensial reduksinya itu kecil. Oke, berarti di sini yang paling kecil itu adalah yang min 271, berarti benar posisinya seperti ini. Yang paling besar adalah plus 136, berarti posisinya sebelah kanan. Oke, kalau ke elektronegatifan, oke, semakin ke kanan, ya kan, dalam tabel periodik atau dalam satu periode, itu ke elektronegatifannya semakin besar. Oke, berarti 2,9 ini paling besar, baru ini 1,5, ya, berarti posisinya ini PRQ. Berarti jawabnya adalah yang B. Jadi teman-teman kayak gitu cara analisisnya, ya. Lanjut lagi. Suatu unsur senyawa sebagai berikut. Unsur yang dimiliki, oke, unsur yang memiliki sifat tersebut kita cek. Hidroksida bersifat basa lemah, oke. Basa lemah itu kan gini, golongan 1 kan hari libur nanti kita rebus kacang Prancis. Golongan 2-nya kan besok minggu cari Sri bawa rambutan. Ini nggak masuk karena radioaktif, ini juga bukan. Nah, ini dia. Antara yang dua ini dia merupakan basa lemah. Oke, berarti jawabannya antara BE sama Mg. Di sini nggak ada Bg, berarti nggak ada berilium. Berarti kemungkinan jawabnya adalah magnesium. Kita pastikan dapat bereaksi dengan asam panas, benar. Asam panas dengan air panas, benar. Merupakan reduktor kuat. Kalau dia reduktor, berarti dia mudah mengalami reaksi apa? Pintar. Berarti dia mudah mengalami reaksi oksidasi. Oke, berarti mudah melepaskan oksigen. Nih, kalau dia basa ya, kalau kita lihat dari sini aja, yang ini sama ini salah. Oke, karena dia bukan basah. Berarti kemungkinan ABC ya. Terus, ini kata kuncinya, digunakan sebagai obat mah. Oke, teman-teman tahu kan kalau obat mah itu yang berasal dari magnesium. Oke kan? Berarti jelas jawabannya adalah yang B. Oke, next lagi. Berikut ini adalah unsur dan kegunaannya. Kita cek yang mana yang paling tepat. Gini, kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya semuanya kegunaannya ini, cek aja teman-teman yang udah tahu. Berarti yang lainnya bisa dieliminasi. Kayak gitu. Contoh nih, besi kita tahu, dia kan untuk rangka jembatannya. Berarti ini benar. Berarti kalau ada jawabannya 5, benar. Berarti kemungkinan antara D dan E. Gitu. Terus, mangan itu bukan untuk industri pupuk. Industri pupuk itu adalah fosfor. Berarti kalau ada 4, salah. Oke. Terus krom, pemutih kertas bukan. Pemutih kertas itu tadi kan yang ini, yang kalsium hipoklorit. Ya kan? Oke, sorry. Kalsium hipoklorit. Berarti yang ada 3 salah. Berarti E salah. Yang jawabnya adalah yang D. Kalaupun teman-teman nggak tahu nih, titan itu dia digunakan dalam industri logam, kayak gitu. Oke, berarti ini jawabnya adalah yang D, 2 dan 5. Oke, saya. Next lagi, bentar, nih. Skandium itu katanya untuk pembuatan basah. Oke, skandium itu kan dia berada pada golongan transisi ya. Oke, pada golongan transisi dia bukan membentuk ini. Oke, bukan. Berarti yang paling tepat itu adalah 2 dan 5.
Next lagi. Nih, fosforus banyak terdapat dalam batu karang yang terutama digunakan dalam bentuk kalsium fosfat. Untuk memperoleh unsur fosfor dapat dilakukan dengan pemanasan pada suhu 1300 dalam tanur listrik. Oke, ini adalah proses pembuatannya. Yang ditanya, proses pembuatan unsur tersebut beserta penggunaannya yang benar. Nah, kalau seperti ini sih teman-teman bisa cepat ya kan? Karena di sini proses pembuatannya dibuatnya beda-beda kayak gitu. Maksudnya proses pembuatannya dibuat beda, nggak ada yang sama kayak gitu. Jadi Wöhler ini dia udah benar, itu adalah proses pembuatan fosfor. Karena kan yang ditanya proses pembuatan unsur. Di sini unsur yang terbentuknya adalah fosfor. Berarti ini jawabnya adalah yang A. Kalaupun teman-teman nggak tahu proses pembuatannya, lihat aja nih. Fosfor itu kan digunakan untuk pembuatan asam fosfat. Atau nanti ujung-ujungnya dia bisa jadi pupuk. Kalau yang D, ini hot and rolled untuk pembuatan bahan baku badan pesawat terbang. Benar, karena hot and rolled itu adalah proses pembuatan aluminium. Tapi bukan ini yang ditanya, nggak sesuai ya. Tapi ini jawabannya benar. Tapi kalau yang lebih benar lagi untuk jawaban ini, jawabannya adalah yang apa? Yang A. Kita lihat opsinya ya, benar atau salah. Fras dan bahan baku pembuatan asam sulfat. Oke, ini benar. Oke, fras itu adalah proses pembuatan sulfur dan sulfur ini nanti digunakan untuk membuat asam sulfat. Kalau kontak dan bahan baku pembuatan asam fosfat ini salah karena kontak itu dia gunanya adalah pembuatan asam sulfat bukan fosfat. Tanur tiup, oke, tanur tiup ini untuk membuat besi ya, oke, dan bahan campuran baja, benar. Jadi besi ini adalah campuran untuk pembuatan baja. Berarti jawabnya yang tepat adalah karena di sini unsurnya adalah fosfor, berarti proses pembuatannya itu adalah namanya Wöhler. Oke, next lagi. Perhatikan dua notasi unsur. Oke, di sini ada dua notasi unsur. Pernyataan yang paling tepat untuk membedakan sifat kedua unsur ini. Oke, kita buat konfigurasinya dulu ya supaya kita lebih tahu. Ini 12, ini 13. Oke, ini kita buat konfigurasi kulit aja ya. Ini berarti 2, ini 8, 2, ini 2, 8, 3. Oke, nggak apa-apa ya, kita buat aja konfigurasi subkulit juga nggak apa-apa. Mana tahu ada teman kita yang nggak belajar yang konfigurasi kulit. 6, 3S2. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Oke. Unsur Y lebih bersifat logam dibandingkan dengan unsur X. Oke, kita tentukan dulu. Ini elektron valensinya ya. Oke. Ini elektron valensinya 2, ini elektron valensinya 3. Ingat, kalau dia elektron valensinya kecil, berarti dia mudah melepaskan elektron. Kalau dia mudah melepaskan elektron, berarti dia unsurnya bersifat logam. Oke, ini ada 2, ini ada 3. Yang mana yang lebih mudah dilepaskan? Oke, yang 2. Berarti yang lebih bersifat logam itu adalah yang X, bukan Y. Berarti ini salah. Oke, jari-jari atom X lebih kecil daripada Y. Kita buat. Kalau dalam posisinya kan ini dalam satu periode ya. Oke, karena nomor atomnya berurutan. Oke, kita buat aja di sini X, di sini Y. Berarti kalau dia jari-jari dari kiri ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Berarti jari-jari yang lebih besar yang mana? Yang X. Ini salah. Seharusnya yang X-nya yang lebih besar daripada Y. Atom Y lebih sukar melepaskan elektron. Y, sorry. Ini kok X semuanya ya? Ini Y. Oke. Atom Y lebih sukar melepaskan elektron. Oke, bisa jadi. Jumlah elektron valensi X sama dengan 2, benar. Sedangkan Y sama dengan 3, benar ya elektron valensinya. Ini kayaknya ini yang paling tepat deh. Kalau yang C ini dia masih meragukan, kenapa? Karena dia nggak dibandingin. Kayak gitu. Ini atom Y katanya lebih sukar melepaskan elektron dibandingin siapa? Nggak dikasih tahu, kayak gitu. Energi penyiaran pertama unsur Y lebih besar daripada unsur X. Oke, nih, ini apa sih yang paling tepat ya? Oke, nih. Ini berarti energi ionisasi kan? Kalau energi ionisasi kan dari atas ke bawah itu dia semakin kecil. Berarti kalau dia energi ionisasinya dari kiri ke kanan itu dia semakin besar. Berarti yang Y-nya yang lebih besar.
energi pengiunan pertama unsur Y lebih besar dari unsur X. Oke, kemungkinan bisa juga benar ya. Tapi yang paling tepatnya yang mana? Yang D, ya kan? Di sini perhatikan, oh sifat. Oke, sorry, ini sifat ya. Ini sifat-sifat periodik unsur ya. Berarti dia bukan D, karena yang diminta adalah sifat-sifatnya. Sifat-sifat unsur itu kan ini. Ada jari-jari atom, ya kan? Terus energi ionisasi, afinitas elektron, terus keelektronegatifan, ya kan? Berarti energi pengiunan pertama unsur Y lebih besar daripada unsur X. Oke. Ini 12, ini 13. Kita lihat dulu. Ini dia 2, ini 3. Nah, kalau kita lihat dari ininya, oke, ini kan kalau ini Mg, ini Al. Berarti kalau seperti ini energi pengiunan pertamanya, Y katanya lebih besar, seharusnya benar, Y-nya yang lebih besar. Tetapi nih, karena ini lebih stabil, oke, jadi nih kayak gini ya. Nah, ini 2, sedangkan kalau ini kan dia ini, nah, kalau P kan dia 3 ya. Kotaknya, orbitalnya nih, nah kayak gini. Jadi ini kurang stabil. Jadi karena ini yang X ini lebih stabil daripada Y, makanya energi ionisasinya yang I, yang X itu dia lebih besar daripada Y. Oke, berarti ini salah. Atom Y lebih sukar melepaskan elektron kalau dibandingkan dengan si X sih benar, ya kan? Karena kan X itu dia 2, ini dia 3, kayak gitu. Berarti ini juga bisa, oke, kemungkinan sih bisa jadi ya antara C sama D, kayak gitu. Oke, berarti yang tidak tepat itu antara A, B, dan E, begitu. Oke, demikian dulu untuk part ini, nanti kita lanjut lagi untuk part berikutnya. Saya minta teman-teman semuanya, please subscribe ya, dan jangan lupa di-share juga. Terima kasih.